Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Tangerang Menjawab, ruang diskusi yang menghadirkan jawaban langsung dari para ahli dan pemangku kebijakan mengenai isu-isu di Kota Tangerang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang diketahui, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang dilakukan 10 tahun sekali ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kondisi dunia usaha, menyusun kebijakan, hingga merancang pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Lalu, mengapa sensus ekonomi ini begitu sangat penting? Siapa saja yang akan didata, dan bagaimana data yang kita berikan dapat berdampak bagi Kota Tangerang? Untuk menjawabnya, kali ini kami sudah bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, yaitu Bapak Muladi Widastomo. Terima kasih Pak Muladi. Oke, Bapak, kita langsung saja nih Pak. Tim Tangerang Menjawab sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang datang dari para netizen melalui akun Instagram @tangerangkota. Bapak bisa langsung jawab ya Pak? Siap. Oke, kita lihat pertanyaan pertama Pak. Dari @bridgeskin.id. Apa manfaat sensus ekonomi untuk pengusaha MIN? Jangan cuma buat naikin pajak aja. Monggo. Ya, terima kasih atas @bridgeskin ID ya. Ya. Terima kasih juga Tang TV memberi kesempatan kami BPS Kota Tangerang untuk menjawab ya. Memang banyak kekhawatiran para pengusaha bahwa sensus ekonomi ini hanya tujuannya untuk menaikkan pajak ya. Padahal di pertanyaan sensus ekonomi tidak ada. Kita menanya NPWP seperti itu ya kan. Jadi ini benar-benar kita memotret ya, memotret semua para pelaku usaha yang pada akhirnya jika potretnya itu tepat, terpercaya dan akurat, nanti semua termasuk pihak pengusaha juga mendapatkan manfaat dari hasil sensus ekonomi 2026 ini ya kan. Oke, nanti ke manfaat kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin masih ada lagi? Oke, ini dari Aldi Triwahyudi 2020. Apa alasan PPL DTD tidak boleh pakai mode cawi, sedangkan BPS sendiri mensosialisasikan? Oke, ya terima kasih. Jadi PPL itu petugas pendata lapangan, DTD itu door to door, ya, door to door. Jadi memang tahapan SOP pertama mereka adalah sesuai namanya sensus, itu kita data semua, baik rumah tangga maupun pelaku usaha, ya. Dan pada saat mereka melakukan SOP itu mereka harus door to door sesuai namanya, ya. Dan untuk metode KEWI itu kita lakukan jika pada saat kita memasuki perumahan-perumahan elit gitu ya, atau apartemen yang sifatnya mereka itu adalah para mungkin orang-orang yang susah ditemui, ya kan? Jadi mereka hanya Sabtu Minggu saja, ya. Sedangkan Sabtu Minggu juga mereka mungkin liburan. Jadi kita berikan metode KEWI atau kita namanya itu computer assisting, ya, pakai email, ya. Kita pakai email untuk mereka menjawab. Jadi mereka punya keleluasaan. Jadi tidak semuanya kita lakukan pakai KEWI. Prioritas pertama para petugas DTD atau door to door itu melakukannya dari rumah ke rumah, ya, dengan SOP yang telah kita laksanakan, ya. Mereka harus lapor ke RT, RW, lurah, bahkan sampai camat. Masih ada pertanyaan ketiga dari @hafidli. Jika isi data yang di aplikasi Fasih ternyata bukan wilayah tersebut, apa langkah selanjutnya, Pak? Ya, memang di Fasih itu kita ada prelis. Namanya prelis itu para petugas door to door, ya, itu diminta untuk melingkari lapangan, ya, area tugasnya. Masing-masing petugas itu selama 2,5 bulan dari bulan 15 Juni sampai 31 Agustus besok, mereka diberikan 6-8 SLS atau rumah RT kalau kita kenal sekarang ini, ya. Dan itu mereka dari prelis itu mendata semua. Jika tidak ada yang ditanyakan seperti tidak ada, mungkin dikasih catatan nanti tidak ditemukan. Atau jika di prelis itu ada tambahan yang tidak ada, itu bisa ditambahkan. Jadi memang teman-teman petugas itu punya dasar, punya acuan yang namanya prelis, tapi mereka wajib untuk mendata seluruh rumah tangga. Kita bisa pahami ada warga yang mobilisasi mungkin pindah atau usahanya tutup, ya kan pasti jadi tidak ditemukan. Tapi, nah itu langkah selanjutnya adalah pada blok catatan kita berikan
TD spasi misalnya dia pindah atau tidak ditemukan, atau pengakuan Pak RT-nya dia berada menyasar di wilayah SLS lain ya, bisa dikasih catatan. Nah, demikian juga sebaliknya kami harapkan jika menemui rumah tangga baru di aplikasi FASIT juga harus dilakukan assignment. Jadi semua tercover. Cukup luar biasa ya Pak Ti, dari 2,5 bulan, satu petugas, 6 sampai 8 RT, berarti mungkin sekitar 600 kurang lebih, rumah? Iya, 600 sampai 1000. Bahkan sampai 1000. Satu petugas? Satu petugas. Berapa petugas kita punya Pak? Petugas adalah 1.256 petugas. Itu termasuk petugas PPL dan PML. Petugas PPL adalah tadi pendata, sedangkan PML adalah pemeriksa. Gitu. Masih ada? Dari @kiting88, bagaimana cara terbaik untuk memberikan penjelasan apa itu sensus ekonomi? Kayaknya petugas Bapak nih Pak. Sebetulnya, benar ini Mas Dwi ini, petugas Karawaci. Ya. Jadi sebetulnya ya kalau mungkin cara terbaik ya, terima kasih nih Tang TV merupakan media saya untuk menjangkau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tangerang. Jadi ini bukan salah satu cara efektif ya kan. Jadi seperti Mas Dwi atau Mas Kiting ini bisa menyampaikan ke Pak RT. Caranya mungkin pertama memang aturan dasarnya adalah dari barat daya. Tapi bisa dilakukan dari pertama adalah Pak RT-nya. Pak RT lakukan pendataan pertama. Terus buat video testimoni bahwa Pak RT itu sudah didata, di sensus, ya kan. Terus berikan juga penjelasan itu, apa itu sensus ekonomi, terus bagaimana mekanismenya, bagaimana ciri-ciri petugasnya, ya. Oh ya, untuk ciri petugas kita sudah jelas ya, bahwa setiap petugas sensus ekonomi itu diberikan ID card, itu seperti barcode, ya. Juga mereka pakai rompi. Terus juga mereka ada surat tugas yang tertanda nama saya, Muladi Widastomo. Kembali ke tadi, jadi ada salah satu mungkin lesson learn yang baik ya dari petugas di Cipondo, di Pinang ya. Jadi dia capaiannya sangat tinggi karena setiap dia ke 6 RT itu dia menemui Pak RT lebih awal, terus untuk didata, terus minta Pak RT untuk buat video testimoni. Sampaikan itu pasti sekarang setiap warga pasti punya grup WA. RT. Nah, Pak RT menyampaikan, menyebarkan, insya Allah dengan cara itu, maka warga tidak perlu ragu dan takut ya, karena Pak RT sudah melakukan pendataan yang sebagai awalnya kan seperti itu. Jadi trustnya dibangun melalui Pak RT, Pak RW-nya lebih dulu lah ya Pak. Ya, ketua SLS kita bilang seperti itu. Masih ada lagi? @Rima_Anissa AAA. Apakah ada kaitannya dengan pajak? Nah, ya tadi ini mirip ya dengan pertanyaan awal ya, bahwa banyak para rumah tangga elit terutama ya atau pengusaha ini sensus ekonomi ini sangat terkait dengan pajak gitu kan. Padahal kita tidak ada sama sekali, tidak ada koordinasi dengan Dijen Pajak atau kita menanyakan NPWP ya kan. Ya itu jadi kita benar-benar murni hanya memotret ya para pelaku usaha ya, baik itu usaha besar, mikro, menengah ataupun rumah tangga ya. Jadi kita tanyakan dan itu juga itu kita dilindungi undang-undang ya. Selain pajak, undang-undang itu juga menjamin kerahasiaannya Mbak Bunga ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa pendataan baik sensus itu dijaga kerahasiaannya, tidak terkait pajak ya. Terus juga kita tidak ada iming-iming kita memberikan atau meminta. Jadi ini free sama sekali ya, tidak ada kaitannya dengan pajak terus diminta biaya sama sekali itu. Jadi ini free. Ya. Pak, ini banyak dari suara masyarakat bahwa apa sih ini sensus gitu. Ini kayaknya sensus cuma pendataan aja. Tapi sebenarnya apa makna dari sensus ekonomi ini pada pembangunan Kota Tangerang? Jadi sensus ekonomi ini merupakan kompas ya, kompas pembangunan ekonomi. Sesuai namanya kompas dan fungsinya ya. Jadi sensus ekonomi ini memberikan arah, kan memberikan arah pembangunan baik itu kota maupun nasional ya. Semua bisa mengambil manfaat dari pendataan sensus ekonomi ini, termasuk pengusaha maupun rumah tangga. Ya. Jadi besar harapan kami manfaatkan peluang ini untuk berkontribusi. Tadi Mbak Bunga sampaikan untuk semua berkontribusi untuk mendapatkan data yang akurat, up to date dan terpercaya sehingga perencanaan pembangunan itu dapat terarah dan tepat sasaran.
kompas dan dasar arah, Iya, gitu ya Pak ya. Pak, ini kita sedikit harus meluruskan perspektif juga kali ya Pak, persepsi lah mungkin saya bilang. Sensus ekonomi ini kan dilakukan 10 tahun sekali. Kenapa harus 10 tahun sekali? Dan BPS kan memang tugasnya mendata. Lalu apa bedanya dengan data-data yang selalu rutin dilakukan oleh petugas? Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi sensus ini sesuai amanah undang-undang itu dilaksanakan 10 tahun sekali, ya. Yang berakhiran 6 ini kita laksanakan adalah sensus ekonomi. Ada 2 sensus lainnya, mungkin Mbak Bunga juga tahu, ya pemirsa juga tahu bahwa yang berakhiran 0 adalah sensus penduduk dan berakhiran 3 adalah sensus pertanian. Kenapa dilaksanakan 10 tahun sekali? Ya, pertama karena memang anggaran yang dibutuhkan untuk sensus ini tadi di awal ditanya berapa jumlah, ya kan, jumlah petugas itu kita libatkan 1.256 selama 2,5 bulan ya. Jadi karena anggaran cukup besar ya, terus juga kita selama 10 tahun itu kita butuh struktur ya, kalau terkait dengan sensus ekonomi, kita butuh struktur ekonomi perubahannya yang selama 10 tahun itu kan, selama 10 tahun pasti banyak perubahan-perubahan ya. Jadi perlu kita catat secara menyeluruh ya, dengan secara menyeluruh. Jadi tidak bisa hanya agregat bulan per bulan yang kita namakan survei. Sedangkan untuk survei itu kita lihat perjalanannya dari tahun ke tahun. Jadi selama terakhir kita tahun 2016 dengan 2026 sekarang ini ada survei-survei yang terkait juga dengan ekonomi, contoh Susenas seperti itu, ya kan, seperti Sakernas, seperti jadi. Nah sekarang kita untuk mendapatkan frame lengkap, ya frame lengkap itu selama 10 tahun dan harapannya ada perubahan. Mungkin Mbak Bunga dan pernah 2016 mungkin kita belum mendengar apa itu ojek online, GoFood seperti itu ya. Sekarang itu ekonomi digital sudah menggeliat, ya kan? Itu juga jadi sasaran kita untuk 2026 melakukan perubahan, mencatat para pelaku usaha yang termasuk yang kasat mata itu seperti ekonomi digital, ya kan. Banyak kan sekarang juga adik-adik kita mata pencariannya mungkin ada yang jadi YouTuber seperti itu, ya kan, atau influencer. Itu kan nggak tertangkap karena mereka hanya kerja di rumah seperti itu, gitu kan. Itu. Berarti kalau survei-survei sebelumnya hanya beberapa kecil, kecil. Ini benar-benar detail rumah to rumah, semua usaha gitu ya Pak. Sebagai dasar perencanaan selama 10 tahun sekali untuk kami BPS. Dan untuk ke depan, akhirnya hasilnya untuk ke depan. Oke, Pak, tadi Bapak bahas tentang YouTuber. Dan kita juga tahu lah bahwa Kota Tangerang memiliki banyak para pelaku UMKM. Nah, apakah mereka yang berjualan dari rumah, berjualan online, atau mungkin mereka yang baru saja merintis, apakah mereka masuk dalam bagian yang dilakukan sensus ekonomi, Pak? Ya, betul. Jadi semua ya, baik YouTuber maupun UMKM atau usaha yang baru merintis yang dari rumah ya, itu juga termasuk yang dalam cakupan pendataan sensus ekonomi ini. Sesuai dengan tujuannya bahwa sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha dan rumah tangga, ya kan. Jadi siapapun walaupun baru, ya kan, itu tetap kita lakukan pendataan door to door. Selain tadi dari netizen ada kekhawatiran terkait pajak. Nah, kekhawatirannya sejauh apa BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan? Pak Bunga ini mungkin udah 1001 ya, itu ya kekhawatiran ya kan. Tapi alhamdulillah kami BPS bisa menjaga integritas sampai detik ini ya, mudah-mudahan sampai ke depan juga tidak ada yang rahasia persen to persen atau by name by address yang bisa kita publish gitu, kita sebarkan atau bocor, baik itu disengaja atau tidak gitu kan ya, karena data seperti sensus ekonomi ini yang kita publish itu hanya data agregat saja, ya kan, hanya sektor-sektor usaha saja, misalnya di Kota Tangerang berapa ini jenis angkutan, makanan, perdagangan dan seterusnya, hanya kita tampilkan bentuknya agregat, tidak bisa kita berikan ke sembarang pihak ya untuk by name by address. Mungkin hanya pihak-pihak tertentu saja seperti pemimpin daerah, kepala daerah ya, beberapa stakeholder yang manfaatnya, maksud dan tujuannya untuk perencanaan untuk lebih tepat sasaran by name by address. Tapi untuk seluruh pihak tidak kita berikan. Pak, Bapak bisa nggak sih memberikan penjelasan secara sederhana bagaimana data yang kita berikan bisa digunakan oleh pemerintah dan menjadi dampak lah langsung pada Kota Tangerang. Contoh sederhana. Contoh sederhana ya. Tadi Mbak Bunga udah bilang YouTuber tadi seperti itu ya kan. YouTuber, TikToker ya kan yang ada di rumah. Jika kalau mereka menolak
ya kan? Satu komplek menolak. Padahal di situ ada YouTuber, ada usaha laundry, ya juga mungkin ada usaha bimbingan belajar seperti itu, juga ada TikToker. Kalau di situ kita data terus kita ditolak, akhirnya tidak terjadi tidak bisa terdata, terpotret dengan baik, ya, maka Kota Tangerang bisa dikatakan potret dari sensus ekonomi tidak tergambar secara keseluruhan. Ya kan? Yang rugi ya semua pihak. Ya, kalau dari pengusaha kecil tadi, ya kan, dia mungkin akhirnya untuk promosi mungkin jadi terkendala, ya kan, pihak-pihak lingkungan sekitarnya tidak tahu bahwa di rumah itu sebetulnya ada usaha, misalnya laundry atau bimbingan belajar, ya itu ya manfaat untuk seluruh responden. Ya. Tadi untuk pemerintah, ya kan, itu mungkin akhirnya tidak dapat melaksanakan perencanaan pembangunan yang tepat, ya misalnya untuk di situ harusnya dibangun UMKM seperti itu atau distribusi jalan, promosi wilayah itu jadi tidak tercover dengan secara utuh seperti itu. Oke, berarti dipastikan bisa memiliki dampak bagi para pelaku untuk usaha. Semua, baik pelaku usaha, masyarakat umum, juga untuk pemerintah. Oke, Pak, Kota Tangerang juga dikenal sebagai kota jasa, perdagangan, dan industri. Potret apa yang paling ingin BPS lakukan di Kota Tangerang? Ya, kalau seperti kita tahu ada 3 ya sektor ya, baik itu industri, angkutan udara, juga perdagangan dan jasa. Ya, tapi di awal kita sampaikan bahwa sensus ekonomi ini untuk memotret seluruh sektor, tidak hanya 3 itu. Kita tahu ada 17 sektor ya untuk pembangunan ekonomi. Jadi semua kita petakan. Itu nanti kita publikasikan secara agregat ya, bahwa semua pihak tinggal nanti pemerintah kota khususnya bisa memanfaatkan mana-mana sektor yang jadi unggulan atau sektor-sektor harus ditingkatkan, mungkin itu. Oke Pak, terakhir mungkin dari Bapak nih Pak, pesan untuk masyarakat Kota Tangerang agar mau berpartisipasi mengingat sensus ekonomi masih akan berlangsung hingga kurang lebih 1 bulan ke depan. Ya, terima kasih ya. Pada kesempatan ini saya Kepala BPS Kota Tangerang menghimbau ya kepada seluruh pelaku usaha dan rumah tangga, bantu kami ya untuk mendukung sensus ekonomi ini dengan menerima petugas sensus ekonomi yang dengan atribut jelas, identitas jelas, dan surat tugas yang jelas ya. Berikan data yang tepat dan akurat demi untuk perencanaan pembangunan. Kontribusi Anda sangat berarti untuk pembangunan yang terarah dan tepat sasaran ke depan demi Indonesia maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Muladi atas kehadiran dan penjelasannya. Sama-sama. Dan Sobat Tangerang, dengan penjelasan hari ini, semoga kita semakin tercerahkan dan semakin memahami bahwa setiap data yang kita berikan pada sensus ekonomi dapat berperan sangat penting pada kebijakan dan pembangunan Kota Tangerang yang lebih baik. Iya. Gitu ya Pak ya? Betul. Jadi, saat petugas sensus datang, mari terima dengan baik dan berikan jawaban yang jujur. Karena setiap data yang Anda berikan ikut berperan penting pada pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Kota Tangerang. Saya Bunga Mardika Rani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya Tangerang Menjawab. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Tetap ikuti berbagai informasi dan program menarik lainnya dari pemerintah Kota Tangerang. Dan terima kasih.